Welcome back di Taman. Ada project Lapak Rancak here. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, menjaga kebahagiaan. Di part 1 kita menjaga bahagia dengan cerita-cerita yang mengharukan dan menyenangkan dari Mbah Sidik, Warung Sidik. Nah sekarang kita bahas tentang produknya ya. Kalau yang udah biasa tahu Warung Sidik di Batu sana itu dia tuh benar-benar yang famous ya sebetulnya ya. Well known. Coba deh search gitu ya di mana aja deh mesin pencarinya. Warung Sidik Batu. Itu udah bakal ada di situ mulai dari alamatnya, mulai dari kontaknya, mulai dari longitude altitude mapnya itu bakal udah nyampe lah. Bruces nggak bakal kesasar, nggak bakal tersesat karena di sana emang udah ada. Untuk lebih tepatnya saat ini kita akan membahas tentang produk-produknya. Dia ini kayaknya sembarang dijual ya, kecuali Nestapa dia nggak jual. Tapi kalau cerita yang mengharukan biru tadi yang nangis sampai berdarah air matanya tadi udah ada di part 1 ya, tonton jangan di skip. Itu ada kecengengan-kecengengan dari pewaris tahta. Nah, kalau sekarang kita akan bahas tentang produk-produk Dinasti Sidik. Ya. Sidik Royal Family. Okay. Sidik Royal Family. Wah, suwombong kayak royal. Royal. Tapi ya terbukti dengan ini kalau saya etnis, ya kan? Saya etnis by Rada Art. Thank you Kak Rada. Etnis. Lah kalau dua ini astaga naga, etnis disembunyikan, etnis. Kalau pengen tahu nanti harus ketemu dan harus makan di sana supaya tahu betapa etnisnya punyanya Ses Iva sama Ses Ainun. Sekarang bahas makanan. Bahas makanan ya, gak bisa didistract rumahnya. Aku tuh sebenarnya mau pamerin. Orang kalau konsisten ya, Bruces, Anda itu akan mendapatkan hasil yang tidak sedikit. Ini kita benar-benar kasih tahu orang konsisten, lu mesti dapat. As a reward, reward besar kecil tergantung orang memaknai. Tapi kalau bersyukur, jadinya kayak gini loh. Sak badannya, ya toh, sak bersyukurnya, semuanya dapat ya. Sak pengadekan. Apa itu maksudnya? Sak pengadek. Manten. Maksudnya? Nanti ada translate-nya. Oh iya, saya lupa. Ini ikut KB gak cukup, gak muat. Lah, gak ada yang ini adalah produk-produk andalan aja yang dibawa. Oke. Kan? Sebenarnya juga banyak lagi sih. Ada banyak tapi lagi. Gak cukup nanti mejanya kan. Ayo, padahal kita keluar ada berapa? 11 ya. Aku lupa ngomong. 15 sama rata-rata. Aku lupa ngomong kalau kita banyak keluarga. Tapi cuman aku kan gak enak kalau minta-minta kita Gak apa-apa, jatahnya 15 kok. Ih, jatahnya 15 sama ini. Asik. Banyak. Yuk kita kenalan sama produk-produk yang ada di sini. Siapa yang bisa ngejelasin tentang beberapa produk ini Kak? Ayo gantian karena banyak banget nih produk yang dijual. Untuk rawon ya. Yang paling yang pertama kali yang paling melegenda. Pertama kali melegenda itu rawon sama campur krengsengan. Oh iya. Seperti itu. Kalau rawon ini kenapa orang mesti ngomongnya seger? Karena kita nggak pakai lemak sama sekali. Nggak pakai lemak sama sekali. Terus juga begitu, karena masak Mbak itu kalau ngerebus daging, itu pertama memang api biasa, yang keduanya itu api kecil terus sama diserehi. Apa bahasa Indonesia diserehi? Ntar ya, mode on ya, mode on. Oke. Translate. Ngerebus daging, air buangan, yang rebusan air pertama itu dibuang. Enggak. Kita diemin, besok baru dimasak. Kan paginya keluar tuh lemak-lemak yang kayak itu mentega yang dibuang. itu diambil. Seperti itu. Terus kalau bumbunya disaring lagi. Lagi. Kadang kalau mungkin orang-orang lebih ke yang lain itu kok rawonnya kok bening, padahal taste-nya orang itu betul-betul kaldu. Melihat gitu. Orang melihat kok rawon bening, tapi setelah nyoba pasti bungkus. Saya itu heran namanya nih. Pertamanya dia kayak kok bening ya rawon. Kan kebanyakan rawon itu buket ya. Maksudnya oily. Oily sama black. Yang itu kan hanya permasalahan di kaluaknya ya. Sama itu beningnya enggaknya itu kelihatan itu. Sebenarnya mungkin Mbak Sidik biar supaya bisa ngaca orang ya. Sembari makan rawon, sembari ngaca. Apakah itu gitu ya? Kan kenapa juga orang masih kok gini, tapi setelah merasain, nyicipin, setelah apa itu, oh ya bungkus, alhamdulillah. Kalau misalnya rawon itu dia dibanderol berapa?
22.000 nasi rawon. Nasi rawon di kalau sana? Rawon di sana. Satu porsi kalau rawonnya aja 25.000. Kalau itu take away? Ya, take Atau away. bungkus take ya? away. Oke. Like this. Ya sebenarnya nggak mahal juga ya? Nggak mahal ya? Enggak. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya kayak misalnya orang jadi penasaran dulu gitu. Ya. Loh kok begini? Akhirnya tapi dicoba. Itu dapat bonus loh. Dapat bonus apa? Senyum manis. Bonusnya senyum manis. Senyum manisnya sendiri harganya 20.000. Apalagi kalau misalnya di ses, cowel lagi. Harganya beda lagi. Baik, oke. Setelah rawon, terus apalagi andalan selanjutnya? Nasi campur krengsengan. Nasi campur krengsengan itu kalau take away begini modelnya? Bisa ini kalau biasanya orang bungkus. Kalau awalnya sebelum ada box itu dulu kan orang sering ke sawah dipakai pincuk gitu ya. Loh bukannya lebih enak itu? Iya itu kita ada dua versi. Kalau cuma sekarang kan pakai kertas bungkus yang sisil. Jadi yang satu pakai pincuk itu tadi, yang pakai box nambah harga. Nambah ini. Kalau gini dibanderol berapa? Kalau ini dibanderol 27. 27. Karena memang dagingnya banyak meriah. Ya saya nggak bilang murah ya, relatif. Tapi untuk ukuran kayak gini ini daging doang, ya ampun. Dan kadang mungkin ada orang kok larang. Nah itu beberapa bilang gitu. Sekedar info bahwa daging kami itu yang non lemak. Non lemak loh ya, non lemak memang mahal loh. Saya itu kejam sama supplier ya. Dari kejam sama supplier. Dari gizi itu yang bahan-bahannya benar-benar milih. Iya betul-betul lemaknya dihilang ya. Wow luar biasa. Dan dagingnya itu pasti empuk. Gimana enggak empuk orang beberapa lamanya kayak di marinate kan ya. Iya. Terus kalau mau dimasak dipukulin dulu sapinya. Dibabak belurin. Oke, untuk selanjutnya yang andalan selanjutnya gudeg. Nasi gudeg. Gudegnya gudeg bukan gudeg Jawa Tengah bukan. Ini gudeg kan batu. Gudeg batu. Yes, Ya. batu. Dan ini versi dulu setelah Ibu Sedo kan sebentar saya bantu, sebentar Mbak Iva bantu, si Siva bantu. Cuma dengan berjalannya waktu, saya tuh kan suka masak sis. Jadi nyoba dong gudeg yang enggak manis gitu. Awalnya saya sama ibu ini eksperimen gitu loh. Terus kok nyoba sekali 2 kali masak kok akhirnya jadi menu. Salah satu menu andalannya ya. Termasuk sop buntut. Sop buntut. Kalau yang ini berapa? Kalau itu 36. 36 karena dia pakai ayam kampuang dan jawo di Ayam Terus kampuang itu bukan kikil. Itu bukan cecek, bukan kulit. Merupakan kikil. Kikil urat yang sapi. Berarti ditendang tendangan mematikan. Kikil. Tendangan mematikan. Dan kikil itu bagian kaki. Kenapa kadang orang bilang kalau nasi campur dibungkus sama dimakan sana lain? Kenapa? Kuncinya di satu. Karena kalau nasi campur ini di sana pasti ditambahi kuah kare. Legendaris juga. Karenya juga. Yang dine-in ya. Oh kenapa kok jadi beda? Karena itu kalau di sini nggak mungkin disiram kuah ya. Karena nanti ke mana-mana. Oh request sendiri khusus. 35. Ya 36 itu. Oh 36. Untuk di sana 34. Kalau di sana 34. Oh nambah ininya. Terus kalau yang selanjutnya? Itu campur ayam bumbu rujak. Ayam bumbu rujak. Ayam kampung? Ayam kampung semua. Oh semua sebelah kampuang? Kampung sebelah. Kampuang Batu. Kampuang Batu yang sebelah Sano. Dan ini dari eranya Eyang sampai hari ini enggak pernah berubah. Begini memang. Kentang ya. Seperti ini. Ya. Mungkin orang kok mie-nya gini ya, kan banyak yang bilang mie kok mateng gitu. Memang itu senengan Mbah kayak gitu. Ini Mbah. Jadi ini adalah signature-nya Mbah. Jadi bukan karena netizen mulut. Bukan. Ini karena saya punya ini kalau mau makan, kalau enggak silakan. Iya, netizen emang kok itulah signature ya. Iya kadang orang Jogja. Tanda. Lain ya, Jawa Timur sama Jogja. Oh tentu saja. Di sini kurang manis. Kalau saya nuruti dia kan keliru. Iya, kayak gitu. karena Anda mempunyai tanda sendiri. Karena inilah yang sesuatu yang saya jual. Betul. Kalau yang ini tadi habis berapa? Kalau itu 32.
Oh yang ayam kampung-kampung mahal ya? Iya. 30-an ke atas. Ayamnya seperempat ekor sih. Seperempat ekor, jadi ayam 4 dibagi, ayam 1 Ayam dibagi satu 4. bagi 4. Iya. Jadi hati-hati yang punya ayam kampung berkeliaran. Kamu nanti bisa dibagi 4 sama Sidik. Saya ayamnya enggak punya, kampungnya yang punya saya. Seperti itu. Seperti itu, cerita. oke. Berarti memang lebih mahal ayam daripada Iya. daging. Ayamnya kan. Oh, emang ayamnya Kalau seumpama ada pesanan request minta ayam broiler ya bisa. gitu Kalau ayam broiler dibanderol berapa? Belum, itu tergantung harga, tergantung ya. dia Kan mintanya naik turun. berapa. Dia minta, oh gitu, Potongannya iya, iya. kan bisa diatur. Oh iya. Kayak Sekarang gitu. kalau menyiasati ya, betapa sekarang harga itu entahlah. Ya. Sekarang berapa, besok berapa, kemarin lalu aku beli cabai cuma dapat segini, sekarang cabai wah. Itu akhirnya Itu resiko. resiko. resiko Menyiasatinya kita. jadi nggak bisa ya, Nggak jadi bisa. resiko wis. Nggak ya? pernah kita berpikir Mengurangi iya. berambang karena bawang merah mahal, bawang putih mahal, lombok mahal kita ngurangi nggak pernah. Dan nggak boleh. 100.000 Ya, ya. nggak Tetap, boleh. Tetap seperti itu. karena ada pelanggan yang suka sambal biasanya kalau minta sambalnya doang separuh mangkok ini Waduh, gawat. Nggak apa-apa weh. Kalau sudah formula memang tidak bisa nggak bisa. diapa-apakan. Nggak bisa. Itulah kunci dari kenikmatan dan kelezatan. Aku ngomong di mana sih kayak udah pernah makan aja. Padahal aku belum QC. Hai. Kayak udah tahu-tahu aja. Kalau yang tadi kabarnya yang sop buntut tadi berapa duit? Sop buntut 40 satu porsi. Satu porsi, porsi. itu buntutnya kira-kira dapat berapa potong aku? 4 ya? Macam-macam Macam-macam sih. kan buntut Sis. itu Kan ada yang kalau yang- besar, ada yang kecil. Kalau kecil-kecil 5 Ditakerin nggak? Iyalah, Ini ditakerin. estimasi atau Aja. kira-kira aja lah. Hanya aja sih. Karena udah Siti. kebiasa ya. Like Mohon maaf Bruces, ini ada petugas kebersihan di belakang kami ini karena memang protokol kesehatan. Tapi sebetulnya saya bisa menduga atas apa yang dilakukan oleh orang di belakang cari perhatian. Sepertinya itu mau QC. Aku tahu sebetulnya. lapar mungkin dia. Oh gitu. Mau pamer Singhasari ya ceritanya. Mau pamer kaos Singhasarinya Kak Rada. Oh gitu. Baru. Oh baru mau dipamerin. Terus maksudnya sebetulnya itu mau QC. Udah dari tadi udah yang gini-gini dari belakang. Iya tapi nggak ada nasinya. Ngambil nasinya di dalam. Nasinya dari sini jangan. Ini jatah-jatah tersendiri. Ini sudah aku udah udah yang Pak Udin bilang. Aku tanya basi gudege wong Malang. Karena doi dari Wong Jogja. Batu. Wong Batu. Oh, iya. Karena Pak Udin ini Wong asli Batu. Jogja. Oh iya. Jadi biar membedakan Jogja dengan Batu. Lain, kalau Jogja kering banget ya. Kalau kita hampir Oke, kalau ini rada-rada. dikasih kuah kari jadinya lode. Lode. Iya, lode. Apakah ada juga di Lode. Jogja namanya lode? Emang variannya udah bermacam-macam. Kalau sup buntut tadi 40 sama nasi, sama 45. Oh sama nasi 45. Ya mahal bener emang ya kalau supnya ya. Iyalah. Tapi Iga itu mahal. kalau Sorry buntut. buntut itu mahal ya. Karena Mahal. kan sama Beli tulangnya. tulang. Oh. Sama tulangnya kan. Kalau estimasi sekilo itu paling enggak jadi Jadi berapa porsi? 4-5 porsi lah. Oh ya kalau gitu supaya menghemat saya punya cara. Beli Bawa satu, sendiri. enggak. Beli satu, dimakan orang 3. Jadi yang semua Tapi biasa ngicip-ngicip. sharing-sharing, Nah gitu loh makanya yang suka sharing. Ada apa? Ada apa? Warung Sidik itu ngejanya ya apa? DIK. SIDIK. Nama Mbah. Iya. Sidik Bukan nggak pakai digelar Q. loh ya. Ya. Bukan Asidik, bukan itu. Tapi ini Sidik pakai K. Loh, lah ini sudah siap. Belum. Loh tadi tuh ternyata ngambil sendok mah garpu. Tapi ini nggak ada nasinya Pak, ambil nasi dulu. Ya ambil nasi di belakang. Sama sendoknya agak gedean dikit ya. Ya ini sudah nggak sabar lagi. Ada apa saya sudah digini-gini? Saya sudah digini-gini. Belum kan? Oh sudah. Ya ampun ternyata waktu cepat berlalu. Hari sudah kegelapan. Tapi kita masih punya satu sesi lagi. Karena masih banyak yang harus diceritakan tentang produknya Mbak Sidik. Bukan, produknya Warung Sidik. Sudah meriah sekali dengan harga tadi. Terus apalagi yang ada tertera di menunya Mbak Sidik. Apalagi yang kari berapa kali? Kare 25. Kari Jawa ya? Kare Jawa. Bukan kari India ya? Bukan. Kari Jawa ayam kampung. Kare batu. Dari Batu. Yo. Saya kare batu. Oh lare. Terus juga Itu tadi, banyak. sebentar. Aku tadi belum selesai menanyakan tentang yang 40.000 tadi. Itu ada empingnya? Enggak. Oh nggak pakai emping? Itu oh, cuma nggak ala daging- Betawian ya? Enggak.
Oh alam Wis batu. pokok alam batu wis. Jadi kita Pokoknya punya ala sendiri. we have my own style. Your own style. Like this. Oke. Berarti memang benar-benar. Jadi anu ya, Bruces, ekspektasi Anda letakkan pada signature-nya Warung Sidik sendiri. Jadi bukan ala Betawi atau ala apa. Semua ala Mbah Sidik punya ciri khas ya. Iya. Wah, entah itu supnya, karinya yang bening, rawonnya yang bening ini yang akan di QC oleh Pat. Coba sih dicek. Ini apa ini? Rawon. Rawon Ya Sidik sudah ya. langsung aja, ambil aja sendiri. Loh lihat tadi kan udah, enggak apa-apa udah langsung ini aja kelamaan dah. Ini Bro Anses di rumah udah yang pengen banget tahu rasanya apa, sesegar mentari pagi atau embun yang mewarnai hidup. Aku punya puisi untuk Mas Tri ini. Apa itu? Ikat aku di tulang belikatmu Terus? agar aku dapat merebah dan menengadah. Cakep. Terus? Untuk mendengarkan ceritaku dan ceritamu And then? tentang rasi bintang yang kudapati di matamu. Loh yang mengenai produk rawon apa? Itu nanti ditambahin sendiri, custom. Lah, ternyata mas saya suruh mikir sendiri. Apa untuk cerita rawon sidik di matamu? Iya. Enggak soalnya tulang belikat bahasanya. Opa, Puisi kok nggak dagingmu tulang jangan belikat. banyak-banyak nanti yang lain gak dapet. Gak kasihan sama aku. Itu Paudin sama Darius udah yang begini-begitu. Oh, harus ada toge dan sambelnya. Iya Sambelnya dong. pure tanpa Cabai air doang. kita masak. Jadi itu kunci buat sambal buat awet dibawa Aduh. kemana-mana. Aduh. Ini kalau misalnya ditambahin, apa sih kalau orang Malang kan biasa ditambahin ini ya, mendol sama telur asin. Mendol, Emang telur iya? asin, ya. Oh, coba Oba rasain. Sama Waduh. paru. Tapi sebenarnya kalau di warung itu pasti panas terus. Panas terus. Ini yang ini biar panas hatinya aja. Iya. Hope katanya kasihan yang nyuting. Wah nggak dapat apa-apa nih kayaknya, bakal nggak dapat apa-apa. Ya udah cicipin aja. Coba. Karena dia sangat suka kalau bening. Tapi yang penting nginep. Nginepnya di mana, Mbak? Nginepnya di mana? Nginep di warung. Oh iya, mungkin itu betul kunci dari mbah kita juga. Kita masak sekarang buat dijual besok. Harus seperti itu. Iya. Soalnya segala sesuatu kalau makanan-makanan entah American, Eropa itu kan suka di-marinate. Itu perlunya itu juga meresap. Ke dalam relung hati yang paling jiwa. Ini kayaknya nggak ada kabarnya. Nggak ada kabarnya ini awas dihabiskan. Rasanya apa Pak? Nggak bisa berkata apa-apa. Udah kayak mau meninggal belum? Mau meninggal kamu. Kalau udah mau meninggal gitu, kalau gitu sotonya rawonnya bagi dua saya ya. Jadi kita bersama-sama kan hidup semati. Yes. Gara-gara rawon. Nah sudah terbukti antar satu orang. Belum lagi kita mulut-mulut kami ya kan. Ada QC selanjutnya. Bakal ada produk-produk lain yang biasa dipajang ya di displaynya Warung Sidik. Itu yang kayaknya di sebelah sana kita belum tahu. Tentang minuman-minuman yang sebelah sana. Juga ada tentang lalala lili yang kalau Anda ke kota Batu pasti akan menemui pelbagai snack kudapan yang daripada lambing anggur ya. Kalau daripada kecepit pintu, daripada disentil kuda, wah ini mah top banget ini jagonya ya. We'll be back after this. Kita break sesaat.
balik lagi di Laparanca, kita ada di final session. Sebetulnya nggak pengen gitu kita tuh mengakhirinya, akan tetapi gimana kita udah kena durasi ya kan. Versus spirit yang ada ditanamkan oleh kakek nenek atas nama Mbah Sidik ini, Warung Sidik ini memang luar biasa. Ada di setiap darahnya para pewaris. Ini udah masuk ke generasi ketiga, mau akan ke generasi keempat. Dan dia itu sudah juga kayaknya udah bakal-bakalan udah yang bisa diwarisi warung ini. Coba lihat ya. Katanya ada produk-produk yang bikinan, ternyata bikinan anaknya Sis Ainun. Berarti dia kan generasi keempat tuh. Gila ya, si nenek, si ibu, si cucu, si cicit. Waduh luar biasa. Itu bisa kayak turunan. Nah ini kayak diturunkan 7 turunan tuh ini yang real. Jadi 7 turunan itu bukan mewariskan kekayaan, tapi mewariskan usaha yang bisa menjadi sumber-sumber pilar-pilar emasnya. Cihui gak sih? Tapi kalau 7 turunan kasihan keturunan yang ke-8 ini. Ini kayaknya sampai kiamat ini. Oh iya, amin. Jadi gak berhenti di 7 ya. Loh kita kan apa kata peribahasa aja. Turun-temurun menjadi satu, itulah Indonesia. Apa yang baru? Yang tadi udah yang menu-menu dari yang punyanya. Ya, menu inti. Katanya tadi ada yang juga yang paling heboh, satu yang heboh lagi juga. Yang favorit. Kayaknya sih semua orang. Apa ya? Sayur pedas. Kita orang bilang sih lodeh ya. Cuma buat saya itu sayur pedas. Sayur pedas. Ya semua orang pasti tanya, apa ya Mbak resepnya? Nggak ada. Aneh gitu rasanya karena ada ikan asinnya itu. Oh, kayak dimasukin kelotok gitu. Oh, iya. Itu favorit. Favorit di sana juga ya. Itu isinya apa? Isinya sayur itu apa? Tomat sama tempe. Hijau, terus belalo itu? Bunga bawang. Belalo. Oh, nggak tahu. Iya, oke. Lombok pasti ya. Itu begitu aja ya. Itu aja favorit. Ada lagi favorit lagi itu. Yakni? Menjes. Oh menjes apa? Menjes biasa. Menjes tempe? Menjes tempe kacang kalau tempe kacang. Itu tapi orang Surabaya, orang Jakarta gitu kalau senang beli banget. pasti banyak, katanya di freezer nanti kalau digoreng lagi. Oh gitu. Ternyata Anda berusaha semua itu kena jurusnya para pewaris ini ya. Apalagi kalau dikasih kedipan ting. Jadilah ya. Berarti sekarang kayaknya ada menu-menu ekspansi dari generasi yang kekinian. Masa akan terus menerus tidak berkembang ya kan? Nah, apa aja nih yang baru-baru dari Warung Sidik? Sebetulnya nggak baru sih, cuma kita mungkin more better dari resep lama. Oh, dulu gitu. memang ada jus. Kebetulan anak saya kan kalau kita sih anak wedok, nanti ini turunnya ke siapa kan gitu. Jadi untuk sementara bikinlah jus di warung. Akhirnya menu jus dia ambil semua. Cuma dia kembangkan ada Thai tea, ada Thai tea. Yang kekinian juga diikuti ya. Gitu ya. Up to date juga. Dan juga dulu sebelah warung itu ada garasi mobil dan nggak terpakai sama sekali. Akhirnya menjadi toko oleh-oleh. Oh gitu. Akhirnya ada yang mengemuka ini ya? Karena semua pasti orang luar kota kalau ke Batu pasti tanya, Mbak toko oleh-oleh di mana? Yang toko oleh-oleh di mana? Langsung deh. Oh ya, sebagai pengabdi cuan itu ya, semua kesempatan grab and fast gitu ya. Itu namanya kesempatan. Emang kan itu takdir juga Bu, kayak gitu tuh. Dan semua yang supplier dari toko oleh-oleh juga teman-teman. Beberapa UKM di Batu teman-teman juga. UKM. Nah itu juga saling silang bantu tuh gitu. dalam pemasarannya. Jadi nggak usah kemana-mana, nggak jauh-jauh, dititipin aja ke Warung Sidik jadi gitu ya. Sebenarnya kenapa toko oleh-oleh misalkan kita langsung mendirikan toko oleh-oleh di sebuah tempat itu dengan yang sama dengan nggak bisa kita langsung moncer gitu ya. Kenapa? Karena magnetnya di Warung Sidiknya itu. Belum tentu. Betul. Karena itu dia. Jadi memang sudah harus ada nonot promo. Nah, itu sudah ada kayak misalin udah ada yang buat pegangan. Nah, seperti itu. Betul. Itu kayaknya ekspansi yang menarik. Ini semua
Ini kebetulan ini juga udah lama, ini enak banget ini lain Oh juga. enak banget, nanti kita cek deh keenakannya Terus seperti ini apa. juga punya sahabat saya sendiri nih. Oke. Ini juga enak, ini populer juga, ini Populer. Ramayana. Terus ini ada lagi sekarang supplier Rainbow baru. Horn. Iya, Apple Horn, Rainbow Horn. Apple Horn. Mbak Ainun, kan aku wis suwe toh pengen ke Siap, Merdeka merdeka. tuh. Karena hujan aku nggak begitu denger kan tadi yang awal-awal kan. Iya. Itu lokasinya sama ya? Apa Lokasinya beda? sama, cuma kalau yang untuk jus ini khusus pagi Mas. Oh, gitu. Jadi di nebeng di warung gitu. Kita bikinkan booth Oh. di depan warung. Iya, iya, iya. Jadi Kalau anak-anak pagi jual. ini setelahnya baru yang Ya kalau sore makanan berat. yang Mas Sunyap mau Oke, ke Batu iya, itu. iya, 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 iya. Oke. Pencerahan. Pencerahan. Cek gak Kate nyasar. mampir gak situ-situ. Seberapa pentingnya entrepreneurship ditanamkan terhadap anak-anak? Penting banget. Karena sebagai Penting pewaris banget. ya. Juga Karena prinsip dari orang tua kita, satu, kebetulan kita banyak gen perempuan. Jadi ojo sampai perempuan selalu menengadahkan tangan ke para suami. Itu yang sampai hari ini kita pegang. Termasuk ke anak-anak saya. Ini namanya women empowerment. seperti itu. Itu tanaman mbah itu kayak gitu. Kita harus wanita itu strong, harus. Betul. Punya- Membudidayakan Nah, diri sendiri apa? Saya mau tanya itu kok tadi ada jus, Hah? terus ada snack-snack yang lain itu memang apa semacam kayak kolek dengan partner-partner yang lain atau memang ada turun-temurun yang saudara itu tadi? Oh Bagaimana? enggak, kalau ini kebetulan kita jus dulu ya Bapak Bapak Bro. Brur. Kebetulan ini kita eksperimen sendiri. Oh, Jadi gitu. memang saya minta kebanyakan kan orang jual jus selalu di bawah air. Oh ya, Nah, ya, itu- ada endapannya. Gimana caramu Nduk bikin yang jusnya sampai esnya habis itu airnya ndak keluar. Iya. Wah, Jadi ini kayak ternyata smoothie, lebih ke spesial smoothie juga gitu. smoothies ya. Jadi mungkin kalau produk itu udah banyak yang sama, kita harus menjadi sesuatu yang berbeda dari yang lain. Itu kayaknya triknya memang seperti itu ya. Itu merek jusnya apa itu? Merdeka. Merdeka. Merdeka ini nama jalan atau? Enggak, iseng aja sih Merdeka. Oh, Merdeka itu adalah sebuah keisengan tapi jadi duit. Enak ya kalau iseng-iseng. Ada STMJ-nya juga ya? Ya, Ada. STMJ-nya cuma untuk sekarang karena jam malam kita masih Oh, untuk STMJ itu sementara. hanya Ya. untuk malam. Terus kemudian untuk snack yang keripik buah, terus apa itu? Untuk Keripik snack kentang itu dan dulu sebagainya? dari dulu di warung tuh sebenarnya udah aja cuman satu etalase aja. Ah. Cuman 2 supplier. Tapi begitu kita buka langsung saya menghubungi semua kan kalau snack itu kan sistemnya Konsinyasi. Kombinasi. seperti itu kita coba apa yang laris tapi kita tidak kalau kita tapi kita selalu ngekat kalau ada produk yang sama. Kita Oh, nggak gitu. terima lagi. Ya Jadi kita harus menghormati yang lama Oke. seperti kayak Walaupun gitu. lebih enak? Bisa dipikirkan kalau gitu. Cuman kita itu oke. memang itu kuncinya Mbah. Dari dulu sampai sekarang belanja supplier kayak beras, minyak, apa itu sembakonya orang satu berapa puluh tahun. Mbah Itu aja, sampai setia kayak gitu. ya. Nah, harus Jadi orang kayak kalau gitu. dikasih kepercayaan kan akan menjaganya. Nah, ya seperti Iya, itu. treatment terhadap sesama penjual. Sekarang kalau daya saingnya dengan yang produk-produk kuliner online kan gimana, Sis? Kalau online kebanyakan itu kan kekinian ya. Kekinian, Kekinian. benar. Sekarang kayaknya selera pasar kayaknya kembali Yang ke legend-legend ya? Ke legend-legend. Itu saya melihat kenapa banyak banget anak muda sekarang. Heeh. Pasti gini, aku pasti diajak mamaku Mbak, mau diajak mamaku sekarang temanku tak ajak. Dan saya semua bilang enak, nanti temennya ngajak temennya lagi kayak gitu. Mungkin udah mengalami tingkat kebosanan karena mungkin kalau yang online tuh mungkin cuma coba ya. Terus terang untuk beberapa produk jadi yang pernah saya beli, emang mereka kayaknya baru mencoba produk terus kemudian dilempar. Mungkin gak fair juga dengan orang-orang yang memang jagoan ya. Ya, Bukan karena apa, bukan tidak membuka kesempatan, enggak. Tapi berdirilah di tempatmu yang mana memang kamu spesial. Iya, Ya kan? Ya Menjual kadang apapun itu yang, kan itu kan. Yang susah itu
prinsip satu itu mempertahankan. Nah, betul. bukan Semua kan bilangnya gampang, kan tapi enak. untuk bertahan. Enak karen Rosno kan gitu Ada kan. pepatahnya itu. Kalau Apa? dulu kan the right man In on the the right right place. place. Kalau ini the right foot on the right mouth. Di mulut-mulut yang tepat ya. Iya. Jadi kalau nggak mulutnya yang emberita kayak saya itu nggak bisa menerima hal ini. Hal ini adalah mulut-mulut kelas. Betul. Levelnya udah tingkatnya dewa-dewi ini. Enggak lah, Enggak semuanya. ya? Semuanya nggak boleh sombongnya. Nggak harus. Berarti kalau gitu nggak terbuka untuk bagi seorang sidik untuk mengonline kan? Oh, Sudah. sudah. Oh sudah membukanya untuk mengonline. Cuma kadang kita itu nggak tega ya kalau untuk langganan beli di online itu. Mahal ya? Nah itu saya kasih kunci, boleh dibocorin. Boleh. Pesen satu menu yang termurah, lainnya offline. Oh begitu caranya. Jadi harganya Jadi normal. kalau untuk Suatu yang tip banyak, dan trik iya. yang luar biasa. Itu bukan karena kita menjatuhkan, Iya, enggak. Kita sama-sama. Karena aku juga menjaga banget pelangganku untuk harga, untuk apa itu kayak gitu. Kayaknya kalau sebuah platform besar udah memperhitungkan hal itu kok. Itu termasuk psikologisnya konsumen juga kok. Ya. Oh, tentu saya saja. setuju itu, iya. Tidak Karena ada gini yang juga salah. ya, kepikir-pikir, ya ampun kalau kita pakai salah satu platform membeli, astaga emang mahal banget. Nyampe belum lagi nyampe ke tempat, loh ternyata sedikit lah inilah itulah segala macam. Misalnya kita punya effort sedikit aja ke situ, udah dapat macam-macam kayak gitu. Karena juga kondisi ekonomi kita kan nggak berada di atas terus, karena kondisi kayak gini kita ada turun-turunnya. Bagaimana caranya tetap makan enak, tetap kita bisa berbagi dengan para platform, juga tetap membeli dan memuaskan kita punya kepinginan, ya gak sih? Iya, berarti nggak ada resellernya ya? Reseller, Maksudnya? Seller apa? Ya yang kulaan gitu loh, terus dijual lagi kayak gitu. barangnya mahal di Blok piye toh? Nggak ada ya? Enggak ada. Ini family restaurant. Kalau kamu mau, sempat terlintas kepingin bikin rice ball tapi menunya warung sidik. Oh gitu. bisa juga. Iya. Ya. Tapi Jadi kayaknya mungkin anu beda. ya. Aku sih sama-sama kita penjual rice, cuman gini, kalau saya sebenarnya lebih suka ke arah-arah zaman dulu yang pakai daun, pakai apa. Sebenarnya. Cuman karena kebutuhan ini sih ya, kebutuhan akan Juga kan kecepatan dan sebagainya. Kan juga enggak mudah. Sekarang daunnya juga sulit. Cuman kalau saya pribadi, terus sangat prefer itu leaf, daun. Saya bagaimanapun saya orang lawas, konservatif juga. Sekarang ortodok juga catering kan nasinya dikasih daun kan kebanyakan juga. Dari awal saya masak itu selalu menggunakan daun, membungkusnya. Nggak pernah lainnya daun. Nanti tempat saya tak bungkus duit. Sombong sekali Dan awet pemirsa. loh ya. Asik sekali. Biar tambah awet, nggak dimakan-makan. Fotokopian. Saya udah mau daftar nomor 1. Ditulisi spesimen. Masih koma ya, duit palsu. Oke. Ternyata memang luar biasa sekali perjalanannya Warung Sidik. Membuka kesempatan untuk involving terhadap dunia baru. Tapi juga mempertahankan yang lama. Baik tentang prinsipnya, baik tentang mannernya, tentang adabnya. Bagaimana Warung Sidik mempertahankan ternyata bukan hal yang mudah. Mempertahankan orang tetap tersenyum di tengah kecapean, Ya, itu sulit. sulit. Saya guru, kalau udah kesal dengan anak, tapi tetap harus senyum, wow, itu sulit. Terus kemudian kayak misalnya otomatis di warung kan fisik ya, melayani apalagi rame, apalagi bawel, mbaknya ini, mbaknya itu, wah repot. Itu pasti udah gondok banget itu. Beneran. Iya kan? Tapi kan kita harus Tetap harus senyum, tetap harus smile karena tulus nggak tulus itu kelihatan loh ya. Ya, Nah, beneran. itu yang dijual di warung sini adalah salah satunya adalah senyum manis penjual. Tapi jangan digoda. Udah ada PKK-nya tadi. Aku enggak kepikiran. Itu pasti ada motonya ya, apa motonya? Oh iya, punya Jargonnya. jargon enggak? Warung sidik itu punya jargon enggak? Enggak sih, cuma kalau kita bilang sih semua orang yang masuk ke tempat kami sama. Oh iya. Siapapun itu. Adalah teman. Iya. Iya. Meskipun kadang-kadang juga ada ya suatu apa gitu ya. Masa aku ikut antri juga kalau full. Oh iya kan harus mengajari masyarakat untuk antri. Iya. Dan orang sekarang kadang antri itu bikin masalah. Oh, Iya sih, kenapa? iya. Kenapa kok anti bikin masalah? Nggak ngerti. Saya heran banget kan memang ada antriannya. Kalau rame itu kan bonnya tumpuk dipakai nomor juga kan. Oh, gitu, ya. Bonnya. Kalau aku belum itu sudah. Padahal kan memang
kita kan harus itu juga harus mikir. Berarti karcis itu yang tahun 60-an itu kan termasuk Ada. solusi juga Iya, kan? solusi. Kayaknya solusi. next time kayak gitu ya. Solusi kayak Diterapkan gitu. ya? Masih Iya, diterapkan? di bawah itu Enggak pakai kartu. Kalau Kalau mungkin diterapkan kalau lagi gimana? pesanan memanjang kita kasih nomor Oh, aja. iya. Jadi kita kasih Pak nomor sekian gitu. Ya. By mode aja. Lebih solutif lek cari ini. Ya, betul. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Waduh, misalnya saya bertanya, entah ini mau dijawab atau enggak terserah. Season tertinggi pendapatan. Sorry, income jangan dong. Ini biar yang di rumah itu, yang di rumah itu biar punya semangat untuk akan Omset. konsistensian ini. Omset tertinggi tahun berapa? Itu berapa? Oke, omset tertinggi itu Tahun berapa dan itu berapa? kalau kita pegang sih ya tahun sebelum pandemi ini. Kita pure baru 2 Oh, tahun. megangnya baru 2 tahun ini. Megang sendiri ya. Ha-ha. Kalau yang dulu-dulu itu kan cuma bantu-bantu aja. Ini kan sekarang pegang sendiri itu yang pure sebelum pandemi itu. Lebaran, tahun baru, Sebelum pandemi, Sebelum pandemi. persis sebelum pandemi. persis sebelum pandemi. Gitu berapa? Per hari omset berapa? Sorry enggak usah, jangan ngomong omset dong. Anu Sekian. dong, bersih. Sekian. Bisa untuk beli Avanza? Rahasia kayaknya ya. Angel ya. Mengkoreknya angel. Angel Ya, karena biarkan nanti jadi rahasia. ada banyak WA. Oh, yang ini ya. Loh, enggak, siapa tahu mau bikin kelas-kelas kursus baru tentang mengenai entrepreneurship. Kalau saya rasa itu saya kepengen teman-teman yang punya warung-warung legend itu kayak berbagi ilmu gitu loh terhadap orang-orang yang mau berjuang sekarang. Bagaimanapun kan gimana ya, berbagi ilmu itu saya rasa nggak akan pernah mengurangi kepintaran kita dan keilmuan kita. Paling tidak itu berbagi tips, paling tidak berbagi spirit. Tipsnya cuman gini aja untuk Sebentar. ketika. Sebentar. Kurang beberapa menit lagi kita akan dengarkan tips menarik dari Warung Sidik generasi ketiga ya? Ya. Generasi ketiga dari Ses Ainun dan Ses Iva. Silakan. Aku dulu. Kalau tips dari saya simpel aja, tetap mempertahankan apa yang sudah menjadi turun-temurun dari leluhur kita. Mempertahankan. Yang kedua intinya enggak pernah membedakan siapapun itu yang mau datang ke tempat kita. Oke. Udah gitu aja. Ojo sombong wis intinya Iya. itu aja. Sombong nggak katanya Maruli kalau sombong nggak boleh, kalau kaya nggak boleh sombong, tapi kalau miskin boleh sombong. Boleh. Ya? Justru Tuhan benci yang miskin tapi sombong. Oh berarti Maruli gitu. Aku penting ngomong dengar Pak Ustadz. Gawat ya. Bagaimana kalau dengan Ibu Iva? Untuk kita mempertahankan karena kita juga 3 keluarga yang berbeda ya. Iya. Satu saudara kan, kita bertiga saudara punya keluarga masing-masing, kita harus adil dalam membagi sesuatu. Entah itu Adil. profit, entah itu kita gajian. Oh Bertiga gajian juga ya? Bertiga gajian. Seperti itu. Seperti itu. Itu yang bikin kita semoga sampai anak cucu kita bisa rukun terus. Nggak ada, tadi ada bilang serakah apa gimana, harus fairnya berbaginya Sama. Split sama Insya rata. Sama rata sama rasa. Adil dan Adil, makmur. Dan kemudian gendut. guyup. adil dan beradab. Adil dan makmur. Bagaimanapun Ses, Anda pasti sudah memetik dari part 1 dan part 2 yang sekarang. Apa-apa sih yang bisa diambil dari sebuah pembicaraan tingkat obrolan ibu-ibu ya. Kita nggak ngomongin tentang sesuatu yang manajerial atau apa. Buktinya tadi kalau di ngomong manajerial, manajernya biasa aja, manajernya juga kekeluargaan kok. Segala sesuatunya bagi sama rata, bagi sama rasa. Sesuai dengan porsi masing-masing, tapi pasti akan tahu diri kok. Kalau saya dapat reward itu harus melakukan sesuatu dulu. Ya, jadi jangan gabut. Segala sesuatu pekerjaan sesuaikan dengan kemampuan dan ability. Skill tetap harus di up. Kemudian pengetahuan itu penting banget, jadi tidak pernah berhenti belajar. Dari Ses Ainun tadi, pertahankan apa yang sudah ada, kalau bisa lebih diperkuat lagi, ya kan? Dari Ses Iva tadi, bagi sama rata, menderita bersama, bahagia bersama, tapi menderitanya segini aja, bahagianya segini ya, karena nggak mungkin kita nggak ada menderita, ya kan? Karena hidup pasti roller coaster, bagaimanapun. Oke, stay positif. Jadilah orang-orang yang bestari, memperbesar ruang knowledge kita, menjadi orang-orang yang menerima apapun
mau kritik, mau saran, mau himbauan. Dan menjadi orang yang menjadi hati besar itu jauh lebih menyenangkan. Bruce, thanks for watching. Terima kasih untuk subscribe, like-nya, juga komennya. Mohon maaf segala-galanya atas kesalahan yang kami buat. Pasti kami yang bikin kesalahan. Jangan lupa tonton juga episode-episode sebelumnya. Jangan Banyak lupa keseruan. nonton episode selanjutnya. Dan besok yang kemarin-kemarin ya kita sudah menyampai ke 30 sekian episode. Sehingga Anda bisa puas nontonnya dari A sampai Z. Ya, nggak usah di skip karena semuanya menarik. Mas Wahyu, ayo nang warung Sidik. Monggo. Dal. Sudah ada, tinggal search aja warung Sidik ada di mana di Kota Batu. Kita nggak menyebutkan karena Anda pasti sudah mendapatkan informasi dengan komplitnya. Thanks buat Sis Ainun sama Sis Iva dari warung Sidik. Terima kasih. Semoga selalu Simbah Berkah. putra, putri maupun ibu semua yang itu selalu dalam keberkahan. Sampai kiamat. Baik sampai keturunannya. Bruce, thank you ya. APP Associate, Temanis, and then producer, project manager, AA Studio, rata-rata thanks for everything. Kita ketemu lagi ya. Aku dari tadi nyenggol-nyenggol aja. Aku cinta ijo-ijo. Buat semuanya terima kasih banyak masukannya. See you, salam bestari. Tidak menjual nestapa, tidak menjual nestapa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.